Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani, NIM A1A 319038, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ruang R02, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH.MH. Kasus yang akan saya bahas di sini yaitu Ibu Prita Mulyasari, pengadilan terhadap kebebasan berpendapat. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Isaiah Berlin merupakan seorang filsuf politik yang banyak berbicara tentang teori kebebasan. Dalam hal ini, Berlin membedakan dua konsep kebebasan, yaitu kebebasan positif dan kebebasan negatif. Bagi Berlin, kebebasan yang diperjuangkan dalam rumusan filsafat politiknya adalah kebebasan negatif, bukan kebebasan positif. Menurut Berlin, konsep kebebasan positif adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Sementara itu, menurut Berlin, konsep kebebasan negatif adalah pandangan yang mendukung agar manusia tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu apapun. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran pada lisan, tulisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang 1945 dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Baiklah, di sini saya akan membahas kasus tentang Ibu Prita Mulyasari. Salah satu hal yang diingat oleh masyarakat Indonesia dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Prita Mulyasari. Prita Mulyasari adalah salah satu korban dari berlakunya UU ITE yang kontroversial itu. Kasus yang ia alami pun kontroversial. Pada tanggal 13 Mei 2019 lalu, tepat 1 tahun 1 bulan UU itu berlaku, Prita Mulyasari ditahan di Lapas Wanita Tangerang dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap RS Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Kasusnya terus berproses hingga Mahkamah Agung. Kasus yang menimpa Prita Mulyasari bisa jadi merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah dalam lembaran perjalanan penegakan salah satu hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat. Kasus Prita berawal ketika Prita pada 15 Agustus 2008 menuliskan keluhan dalam surat elektronik pada kalangan terbatas tentang pelayanan RS Omni Internasional di Tangerang. Namun, isi dari surat elektronik tersebut tersebar ke sejumlah milis sehingga RS Omni mengambil langkah hukum. Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negara Tangerang memenangkan pihak RS Omni sehingga Prita menyatakan banding. Prita dalam kasus tersebut dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah 6 tahun penjara. Dengan alasan tersebut, pihak kejaksaan menahan Prita di LP Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009. Setelah mendapatkan dukungan antara lain dari ribuan pengguna internet, derasnya pemberitaan dan berbagai media massa,
dan juga perhatian dari berbagai pejabat tinggi Indonesia. Status Prita akhirnya diubah menjadi dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Masih berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat dugaan bahwa pasal tersebut ditambah oleh pihak kejaksaan. Padahal pada awalnya Prita hanya dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Namun, Kejaksaan membantah telah memasukkan pasal dari UU ITE ke dalam berkas Prita Mulyasari yang digugat dalam pencemaran nama baik oleh pihak RS Omni International. Kejaksaan menerima penyerahan berkas tahap pertama dari penyidik polisi, maka tugas jaksa adalah untuk meneliti apakah sudah lengkap atau tidak. Menurut penelitian jaksa, kasus tersebut memenuhi unsur UU ITE, maka dalam pemberian petunjuk ke penyidik supaya ditambahkan UU ITE. Dasar penambahan itu sendiri lanjutnya terkait dengan ancaman maksimal kurungan selama 6 tahun seperti yang tertuang dalam pasal 27 JO pasal 45 UU ITE. Peristiwa yang menimpa Prita Mulyasari juga mendapatkan simpati dari banyak orang. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa kasus tersebut bisa membuat warga enggan berpendapat atau menyampaikan unek-unek di jaringan dunia maya atau internet. Seperti yang kita ketahui dalam pasal 28E bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para penonton, dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.